Konsep alter ego itu sendiri merupakan kepribadian lain yang jauh berbeda dengan kehidupan nyata. Dan pembentukan kepribadian ini dilakukan secara sadar, dikarenakan tidak terrealisasikannya gambaran ideal atas dirinya. Adapun karakteristik yang bisa menunjukkan bahwa hal tersebut alter ego. Yang pertama, memiliki dua atau lebih kepribadian lain yang berbeda dengan identitas aslinya. Kemudian yang kedua, memiliki emosi yang tidak stabil. Yang ketiga, perubahan diri berbalik terbalik dengan perasaan. Yang keempat, kepribadian dapat berganti jika tidak sesuai dengan kepribadian aslinya. Adapun contoh yang menunjukkan bahwa hal tersebut alter ego. Seperti misalnya ada seseorang yang aslinya memiliki sifat tertutup, pemalu, dan tidak percaya diri, tetapi pada kenyataannya dapat memiliki sifat pemberani, percaya diri, dan terbuka jika dihadapkan dalam kondisi tertentu, dan hal tersebut dilakukan secara sadar. Dan bisa disimpulkan bahwa alter ego dan kepribadian ganda itu tidaklah sama. Karena kalau kepribadian ganda itu sudah masuk ke ranah gangguan mental, di mana penderitanya itu mengalami perubahan karakter total dan dilakukan secara tidak sadar sehingga membuat identitas aslinya tertutupi. Healing. Zaman sekarang, orang banyak menggunakan kata healing untuk mendefinisikan kegiatan mereka seperti refreshing atau cuma sekedar jalan-jalan. Padahal healing itu merupakan bahasa Inggris yang memiliki arti penyembuhan. Jadi istilah healing itu kurang tepat untuk digunakan dalam konteks jalan-jalan. Istilah tersebut lebih tepat digunakan untuk orang yang sedang mengalami penyembuhan mental, bukan untuk orang yang refreshing. Selanjutnya adalah halusinasi. Halusinasi yaitu persepsi sensori salah yang terjadi tanpa adanya rangsangan yang nyata. Sedangkan delusi merupakan keyakinan atau kenyataan semu yang diyakini terus-menerus meskipun bukti atau kesepakatan berlawanan. Ciri halusinasi yaitu ketika merasakan sensasi di tubuh seperti perasaan merayap di kulit atau gerakan-hentakan suara kaki. Contoh aktivitas halusinasi yaitu ketika seseorang merasa disentuh orang lain, padahal tidak ada orang lain di sekitar orang tersebut. Sedangkan contoh delusi adalah ketika seseorang merasa memiliki nama besar sehingga orang lain menganggap dirinya hebat. Stop menganggap bahwa halusinasi dan delusi itu sama. Kata emosi seringkali disalahartikan oleh masyarakat. Untuk mengetahui apa itu sebenarnya emosi, kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Menurut KBBI, emosi adalah luapan perasaan yang dapat berkembang dan surut dalam waktu yang singkat. Seseorang yang sedang emosi biasanya memunculkan beberapa tanda. Yang pertama, terdapat perubahan fisik, seperti telinga yang memerah ketika sedang malu. Yang kedua, jalan pikirannya tidak objektif. Yang ketiga, fluktuatif. Maksudnya adalah emosinya dapat berubah-ubah dalam waktu yang berbeda. Yang keempat, adanya trauma. Emosi sendiri terdapat bermacam-macam, yang seperti sedih, marah, bahagia, cemas, dan masih banyak lagi. Emosi seringkali dianggap sama dengan marah, padahal emosi memiliki cakupan yang lebih luas daripada itu. Dan marah merupakan salah satu bagian dari emosi itu sendiri. Selanjutnya ada antisosial versus introvert, di mana antisosial sendiri seringkali disalahartikan menjadi introvert, yaitu orang-orang yang tidak suka berada di keramaian. Jika mereka ada di keramaian, energi serta pikiran mereka akan habis. Sedangkan arti antisosial sendiri adalah orang-orang yang bersifat manipulatif, membesarkan egonya sendiri, tidak mawas diri, serta berpotensi untuk membahayakan orang lain. Contoh dari orang yang antisosial adalah jika mereka diberikan tugas, mereka akan cenderung memilih tugas yang lebih gampang untuk dirinya sendiri, sedangkan tugas yang berat untuk orang lain. Sedangkan introvert adalah orang-orang yang malu dalam berinteraksi. Mereka cenderung nyaman dalam kesendirian, tapi mereka akan takut jika berada di keramaian. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat.